Halo, bertemu lagi dengan aku, Sutaro Tider. Hari ini aku mau reading pick a card ya. Readingnya tentang apakah dia sudah benar-benar move on dari mantannya. Oke, seperti biasa, aku mau bilang kalau readingan aku ini bersifat kolektif, yang artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan pembacaan aku. Energinya juga bisa kebolak-balik, yang biasa kita sebut itu vice versa ya. Kalau mau lebih akurat, kalian bisa private reading ke saya dengan menghubungi WA saya di description box. Ya, ini terkait untuk file pertama ya. Lalu ini untuk file kedua, lalu ini file ketiga bros putih. Oke, aku beri waktu selama 10 detik untuk kalian pilih kartunya. Oke, aku mulai dari file pertama ya. File pertama, bros warna pink. Ya. Kita lihat, dia udah beneran move on belum sih dari mantannya? Kalau belum kan ini bener-bener nyakitin banget ya. Oke, aku lihat untuk file pertama. Apakah dia sudah benar-benar move on dari mantannya? Kalau aku lihat di sini ya, dia masih menyimpan hati untuk mantannya. Jadi yang namanya hati itu nggak bisa berbohong ya. Batin, hati itu nggak bisa bohong. Dari luar pembicaraan, mulut berkata ya emang dia bilang udah move on, udah lupa dan sebagainya. Tapi kalau ditanya batin dan hatinya itu masih ada, ya. Dan dia masih memegang erat masa lalunya, memegang erat rasa sayangnya ini untuk mantannya, ya. Kalau dia sudah move on, otomatis dia bakal melepas. Tapi di sini dia masih memegang erat sekali dan sulit banget untuk melepas. Yang berarti kan meskipun dia sedang bersama kamu sekarang atau lagi PDKT-in kamu atau sedang berpacaran dengan kamu, tapi hatinya itu ya masih ada di sana, ya. Jadi secara tidak langsung dia masih ngarepin banget. Dan di sini aku lihat ada the star ya. Four of Pentacle, the star ya. Bersampingan, maaf. Nah, dia melihat ke belakang. Dan dia tidak ingin melihat ke depan. Ya, dia masih melihat ke samping. Berarti yang dia lihat adalah orang di masa lalu. Dan di sini hatinya ini masih kayak sepenuhnya ya, kayak cinta mati gitu dengan mantannya itu. Ya meskipun dia sedang bersama dengan kamu, dia bilang sayang, cinta dan sebagainya. Ya tapi hati nggak bisa bohong. Dan keinginan terdalam dia sebenarnya ini masih mengharapkan dia bisa kembali dengan mantannya. Itu nggak bisa dipungkiri. Masih berharap banget bisa bersama kembali. Intinya itu kayak memulai awal lagi, tapi dengan mantannya. Dia jalan dengan kamu ya jalan aja, tapi lebih kayak ke kamu ini dia kayak mencoba belajar untuk melepaskan. Tapi setelah dijalanin, ya hati nggak bisa bohong ya. Kalau dia masih sangat mencintai mantannya itu. Meskipun dia sudah berpacaran denganmu, meskipun dia lagi PDKT-in dengan kamu, tetap aja hati dia itu buat yang di sana, ya, bukan untuk kamu. Lalu di sini ada Three of Cups yang menandakan dia masih berhubungan baik dengan mantannya.
ya. Jadi mereka berdua ini masih kontak, masih komunikasi, masih terus-terusan. Bahkan di belakang kamu aku lihat dia ini masih bertemu dengan mantannya di belakang, ya. Jadi ya dia cukup mahir ya untuk berbohong. Mungkin dia berbohong ini dia takut kalau ketahuan kamu, takutnya malah jadi kayak berantem, jadi rusuh, dan dia takut akan hal itu, makanya dia berbohong. Tapi ya di belakang tak bisa dipungkiri bahwa dia masih bertemu dengan mantan pacarnya ini, dan dia juga lihat ke belakang dan dia melihat mantannya, ya. Jadi masih bisa dikatakan betul bahwa dia masih sangat amat mencintainya, dan itu sulit untuk melepasnya bagi dia. Dan aku lihat juga kelihatannya dari mantannya ini juga masih sering kontak-kontakin, telepon atau chat dia, ya. Jadi ini yang ngebuat mereka berdua jadi masih saling berkomunikasi sampai sekarang. Dan di sini ada Six of Pentacles, ya, kartu terakhir. Ini menandakan bahwa dia ini masih mengharapkan hubungannya yang terdahulu itu bisa tumbuh kembali, bisa terulang kembali, ya. Karena sepenuhnya dia ini belum bisa move on karena kayak terlalu cinta gitu loh. Jadi bisa dikatakan untuk file pertama ini, apakah dia sudah benar-benar move on dari mantannya? Belum, ya, belum sama sekali, karena dia masih berhubungan dengan mantannya dan dia masih sayang banget dengan mantannya. Dan kemungkinan apabila ada waktu dan kesempatan mereka berdua bisa kembali bersama, ya, karena yang aku lihat di sini kelihatannya mereka berdua ini masih saling mencintai sekali, ya. Itu aja untuk file pertama, semoga resonate, ya. Oke, aku lanjut ke file kedua, ya. Bros warna merah. File kedua, apakah dia sudah benar-benar move on dari mantannya? Kalau aku lihat di sini, ya, dia sudah nggak memikirkan hubungan di masa lalu, dan aku menangkap energi yang sangat teramat menyakitkan yang pernah terjadi kepada dia pada waktu masa lampau, ya. Di sini menandakan bahwa dia ingin menikmati hidup, ya, ingin enjoy, nggak mau melihat ke arah belakang atau ke arah masa lalu. Karena di sini kayak dia tuh ingin banget untuk memulai awal yang baru, tapi dengan orang yang baru, bukan dengan mantannya, ya. Dan dia ini kayaknya, aku lihat perasaannya ini kayak dia tuh kayak udah ngubur-ngubur dalam-dalam supaya perasaan itu nggak kembali. Jadi intinya dia tuh kayak mencoba belajar melepas, ya. Dan sini ada Queen of Cups. Queen of Cups dia menandakan bahwa dia ini menginginkan pasangan yang bisa memperhatikan dirinya, yang bisa menyayanginya dengan tulus, ya. Karena aku lihat energinya sebelumnya dengan mantannya ini dia tidak mendapatkan hal itu, ya. Jadi dari watak pasangannya yang terdahulu, sikapnya ini kurang memperhatikan dia. Maksudnya namanya orang pacaran itu kan harus saling memberi perhatian supaya hubungannya langgeng, ya. Tapi dia tidak mendapatkan hal tersebut dari mantannya. Jadi kayak dari dianya doang yang memberikan perhatian.
Jadi dari dianya doang yang selalu memberi dan memberi. Tapi pasangannya ini, mantannya ini kayak cuek gitu loh, kayak nggak peduli, kayak seolah-olah kayak dia ini nggak dianggap sebagai kekasihnya, ya. Itu yang ngebuat hubungan mereka itu sangat kompleks sekali, ya. Jangankan perhatian, maksudnya ketika dia sakit aja itu kayak buat nanyain kabar atau ngerawat gitu ya, itu tuh nggak ada sama sekali. Jadi kayak yang aku tangkap ini, jadi kayak mantannya ini menganggap dia itu ya hanya sebagai status ya. Jadi kayak bukan bener-bener orang berpacaran, tapi kayak status aja bahwa ini loh aku punya pacar. Jadi supaya tidak dianggap orang kalau mantan pacarnya ini jomblo gitu. Jadi kayak secara nggak langsung kayak buat manfaatin juga ya. Jadi kayak dianya ini tulus, tapi mantan pacarnya ini kayak cuma manfaatin doang untuk sebagai statusnya. Dan di sini ada kartu The Deed, ya. Ini kayak dia menandakan kayak transformasi ya, yang menandakan ini hubungannya ini bener-bener kayak masalahnya itu konflik banget, maksudnya masalahnya tuh bener-bener lumayan cukup besar ya. Jadi ketika dia tahu bahwa mantannya hanya menganggap hubungan ini sebagai status, dia kayak marah besar, kayak kesel banget gitu ya, kayak marah besar banget ya. Ternyata selama ini aku dianggap cuma seperti ini. Jadi kayak lama-lama tuh malah ngebuat dia ini kayak ilfeel gitu sama mantannya ya. Jadi kayak ilfeel aja, kayak oh berarti dia bukan wanita atau pria yang baik untuk aku. Dan semakin lama kayak dia ini semakin menyadari ini itu hubungan toksik, bukan hubungan yang baik untuk aku, dan dia menyadari akan hal itu. Makanya dia memutuskan untuk pisah dan putus dengan mantannya itu, ya, karena dia menganggap untuk kedepannya ini gak akan pernah ada bisa komitmen, gak akan bisa seperti itu. Lagi pula mantan ini kayak gak peduli mau kedepannya bagaimana, kayak bodoh amatan aja. Dan dia merasa ya udah mendingan lebih baik diakhirin ya. Makanya di sini The Hermit dia kayak mencari seseorang yang bisa mempunyai koneksi yang sama dengan dia ya, antara lain maksudnya yang benar-benar sesuai gitu loh, maksudnya ingin berkomitmen ya. Dia nggak ingin kayak hubungan ini kayak buat cuma permainan, cuma status. Itu sangat benar-benar menyakitkan sekali bagi dia ya, dan dia nggak mau hal ini akan terulang kembali. Makanya dia kayak di sini kayak dia sempat menutup mata, nggak mau kenal yang namanya cinta lagi ya. Tapi dia kayak meskipun dia sakit di awal, dia sempat menutup mata, tapi cuma awalnya aja kok. Tapi setelah dia banyak-banyak belajar ya tentang kehidupan, tentang spiritualitas, akhirnya dia menyadari kembali ya bahwa yang namanya hubungan itu tidak selalu akan menjadi jodoh. Dan setiap orang yang kita temui pasti kita akan menemukan toxic relationship, dan dia banyak belajar akan hal itu ya. Makanya di sini kayak dia nih pelan-pelan mencari sampai dia ngedapetin apa yang cocok dengan dia. Dan kartu terakhir Five of Wands ya, kayak intinya dia ini kayak bertempur ya. Bertempur itu dalam hal ini maksudnya ini dia bertempur, dia itu kayak mencari, bener-bener mencari banget loh dia, sampai dia bisa dapet orang yang bener-bener bikin dia shock gitu. Kalau mungkin kamu sudah berpacaran dengan orang ini, it's good, sebaiknya kamu pertahankan ya, karena dia orangnya ingin komitmen ke depannya, bukan kayak buat hubungan main-main ya. Oke, kalau ditanya terkait temanya apakah dia sudah benar-benar move on dari mantannya, dan aku jawab iya, karena dia
kayak udah ilfil banget loh dengan pasangannya terdahulu. Ya, itu aja file kedua. Semoga resonate ya. Oke, aku lanjut ke file ketiga ya. File ketiga berwarna putih ya. File ketiga, apakah dia sudah benar-benar move on dari mantannya? Kalau aku lihat di sini, bukannya udah move on atau gimana ya? Maksudnya tuh dia masih lebih inget kayak kenangan, ya. Kalau yang kedua itu kenangan yang menyakitkan, file kedua. Kalau untuk file ketiga ini kenangannya lebih kayak kenangan yang baik ya, kenangan yang romantis. Cuman ya namanya hidup, mungkin banyak ketidakcocokan di antara mereka berdua. Cuman kalau dia mengingat masa lalu ya dia ingat ya, dia terkadang suka ingat kenangan dia dulu bersama mantannya. Oh, aku pernah pergi ke tempat sini, aku pernah pergi ke tempat situ ya. Jadi dia kayak mengulang kenangan. Sebenarnya sih seperti itu. Cuman kalau untuk hatinya, sebenarnya kalau untuk file ketiga ini dia ini sudah move on ya. Cuman kayak lebih kayak ingat aja sama kenangan-kenangan dulu ya. Soalnya namanya kenangan baik itu ya, jangankan dia ya, kalian aja pasti pernah ingat dong. Namanya kalian pacaran tapi orangnya baik gitu, pasangan kamu baik, pasti kamu ingat. Pergi ke toko buku, oh jadi ingat pernah ke toko buku ini sama mantan A, mantan B gitu ya. Sama halnya seperti dia ini, jadi kayak lebih mengingat kenangan masa lampau ya. Dan di sini ada Queen of Pentacles ya. Pula dia orangnya cukup stabil ya. Dan dia juga orangnya, aku lihat ini lebih kayak gimana ya, mengutamakan karirnya ya. Dan aku lebih banyak melihat dia ini untuk move on terdahulunya itu dengan cara fokus dengan karirnya. Dan seiring waktu karirnya ini seperti berkembang gitu ya, dia sukses, karirnya lancar ya. Jadi cukup banget ya, cukup profit juga lah buat dia ya, bagus. Jadi dengan cara menyibukkan diri itu keadaan dulunya, tapi untuk sekarangnya kan dia sudah move on. Tapi pada masa lampau memang untuk dia melupakan mantannya ini, dia lebih cenderung ke fokus dengan karirnya, pekerjaannya. Jadi seperti menyibukkan diri yang aku bilang tadi, untuk melupakan mantannya ini. Dan ini setelah dia menyibukkan diri dengan karirnya ya, ini is good buat dia ya. Karirnya berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Jadi lumayan banget gitu. Dan di sini ada kartu The Sun. Kartu The Sun mengisyaratkan bahwa dia menginginkan hubungan awal kembali, tapi dengan orang yang baru ya. Dan dia berharap kepada semesta, dia berdoa dia bisa mendapatkan pasangan yang baik untuk kedepannya. Tapi kalau rasa sayang ke mantannya ini, dia sudah move on kok ya. Jadi tenang aja untuk kalian ini ya. Dia sudah move on dan dia berharap banget dengan hubungan dia yang sekarang, entah bersama kamu atau dia lagi PDKT denganmu, dia berharap banget dia bisa berkomitmen dengan pasangannya yang sekarang ya. Dan ada kartu Justice ya. Dan dia juga sudah seimbang dalam emosional ya, seimbang juga dalam hatinya ya. Dan dia sudah kayak benar-benar yakin menetapkan bahwa kamulah satu-satunya yang sekarang ya. Makanya terkait dengan readingan aku, apakah dia sudah benar-benar move on dari mantannya? Dia sudah move on ya, cuman dia terkadang masih mengingat kenangan lama. Maksudnya cuma kenangan aja, bukan berarti dia masih sayang, enggak ya, cuma mengingat kenangan
Itu aja untuk file ketiga, semoga resonate ya. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah ya. Kalau nggak resonate coba cek file yang lain ya. Bantu like, share, dan subscribe channel aku ya. Bye.